semua Bapak, Ibu yang ada di depan. Atas dasar apa kepala desa yang sudah segitu banyak permasalahannya masih didudukan sampai detik ini? Terima kasih, Bapak. Saya sampaikan tadi, dan berulang kali di rapat-rapat dengan eksekutif termasuk Pak Asisten, Pak Sekda, saya sampaikan, jangan sampai pemerintahan ini tidak dipercaya lagi oleh rakyat karena pelin-pelan melakukan. Maaf Pak Asisten, saya sedikit emosional. Karena kenapa? Ini periode ketiga kami di Komisi A selalu intensitas persoalan selalu dibawa ke DPRK karena tidak tuntas di kecamatan. Maka saudara-saudaraku, pertama kami minta maaf. Kita berhormati ini masyarakat di Kecamatan Getol, khususnya Kampung Jeraka. Kami bermohon maaf. Terkuras energi, terkuras pikiran hanya karena persoalan yang semestinya itu menjadi tugas dari pemerintahan untuk menyelesaikan. Rakyat mengadukan ke RGM, RGM mengadukan ke camat dan seterusnya. Dan itu semestinya harus tuntas. Tidak perlu dengan demonstrasi seperti ini. Itu semestinya. Maka hari ini saya sedikit tegas, Pak Asisten, mohon maaf, Pak Camat dan Pak DPMK. Saya harus tegaskan hari ini bahwa ini harus ada kesimpulan dari apa yang karena Komisi A telah membahas, telah merekomendasikan bahwa ini dilakukan pemeriksaan khusus. Nanti mohon penjelasan dari Inspektorat Pak Ketua. Ada nggak temuan di situ? Kalau ada, bagaimana penyelesaiannya? Satu hal, dalam rapat-rapat Komisi A dengan para camat dan asisten seterusnya, alangkah naiknya seorang reje. Tadi benar itu Pak ya, imam kampung semenjak menjabat tidak ada Pak ya. Betul tidak ada Pak ya. Berdasarkan ini saja ini wajib diberhentikan. Tugas daripada itu memfasilitasi terbentuknya unsur-unsur pemerintahan kampung, termasuk kepala dusun. Jangan ada reje atau raja-raja kecil di kampung. Maka hari ini Pak Asisten harus ada keputusan dan BPRK melalui Komisi A harus ada kesimpulan. Harus ada rekomendasi. Ini mohon maaf sekali lagi, kami sedikit emosional sebenarnya. Karena kenapa? Selalu ini yang kita hadapi dan tidak ada kesimpulan. Maka oleh sebab itu saya pernah sampaikan di rapat camat dengan Komisi A dan asisten, jangan sampai nanti Komisi A mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Apa itu? Kita keluarkan rekomendasi meminta bupati memberhentikan. Itu berbahaya. Maka oleh sebab itu Pak Asisten, hari ini harus ada kesimpulan. Alasan dasar hukum, kalau tidak ada temuan, tapi kami yakin ada temuan Pak Inspektorat ya. Persoalannya diselesaikan apa tidak belum tahu. Kami yakin ada temuan. Tidak mungkin tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun tidak ada temuan, ada dasar hukum. Tadi itu kosong imam, kosong ketua. Karena kewajiban reje memfasilitasi terbentuknya imam dan betul termasuk kepala dusun. Itu kewajiban dia melekat. Kalau itu tidak dijalankan, apalagi kurun waktu 2 tahun sah secara hukum dia bisa diberhentikan. Udah, nggak usah kita kotak-katik lah, logika saja. Saya tidak perlu buka aturan-aturan, itu saja. Kemudian terakhir, dasar hukum. Ini rakyat lebih setengah yang menandatangani minta menjadi diberhentikan. Ada nggak RGM di sini? Kalau RGM mau menyetujui itu sah itu, sah. Tidak mungkin tidak bisa tidak. Itu banyak dasar hukum untuk reje itu. Kalau reje memang tidak mewakili lagi kepentingan rakyat. Maka oleh sebab itu Pak Asisten, Pak DPMK, Inspektorat, Pak Camat, mohon kita tegaslah. Kasihan ibu-ibu ini hadir di sini untuk demonstrasi hanya karena persoalan ini. Dan ini tugas kita sebenarnya.
mulai unsur camat, BPMK, kami Komisi A dan asisten. Ini adalah tugas kita. Apa yang menjadi persoalan rakyat itu cepat kita putuskan. Ada kepastian hukum. Kalaupun tidak bersalah lagi, sampaikan tidak bersalah agar tidak terganggu pemerintahan kampung. Kalau memang bersalah, jatuhkan konsekuensi hukum itu agar tidak terganggu. Itu selalu saya sampaikan di rapat kerja Komisi A. Selalu berpoin mulut saya menyampaikan itu. Tegaslah itu terhadap itu. Jangan sampai ada kekosongan, apalagi 2 tahun kosong imam, kosong petua, kosong kepala dusun. Ini berbahaya. Kapan disampaikan ke pimpinan Bapak hasil dari apa? Biasa sesuai dari tanggal 7 April itu pada sekitar seminggu, paling lambat seminggu. Jadi Intinya sudah disampaikan. sudah disampaikan. Intinya sudah diterima oleh Bupati. EKP juga diterima oleh Bupati. Dan saya pastikan ada temuan ya. Untuk proses pemeriksaan khusus, kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2010. Ini dapat saya bacakan sedikit mungkin. Ini di dalam pasal 23. Artinya di dalam pasal 23, hasil pengawasan AFID dituangkan dalam berkas laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan. Ini telah kita lakukan. Dan untuk yang kedua, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi yang saya bacakan itu ayat 1. Untuk ayat 2-nya bersifat rahasia, tidak boleh kita publikasikan dan tidak bisa diberikan kepada publik terkecuali ada ketentuan lain yang berlaku. Kemudian atas persetujuan Bupati meneliti lebih dalam persoalan kampung ini sudah diturunkan inspektorat untuk memastikan pelanggaran secara legislasi pemerintahan yang dilakukan oleh RT. Hasil dari temuan tersebut tentunya ada yang sudah ditindaklanjuti oleh RT. Kalau hasil temuan itu tidak lanjuti oleh RT selama 2 bulan, maka kalau itu urusan pidana sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Nanti disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Kampung masalah tindak lanjut. Tinggi eksekutif adalah Bupati sebagai top leader, dan dalam rapat resmi di ruangan Bupati ini saya mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Asisten, dihadiri oleh masyarakat, beberapa tokoh masyarakat dari Kampung Geraka. Maka Bupati menyampaikan untuk ini diberhentikan instruksi secara lisan dan itu sah atas nama Bupati, bukan nama lain. Yang kedua, Pak Asisten telah sampaikan, kalaupun salah keputusan itu hanya di PT UNK, tidak ada persoalan terhadap itu. Apa ruginya pemerintah di PT UNK oleh seorang manajer meskipun kalah? Tidak ada ruginya. Itu yang harus kita catat. Yang kedua, Pak Ketua, biar cepat kesimpulan yang lain, tak perlu dengan basa-basi lagi ini. Saya sarankan Pak Ketua Komisi A dan sampaikan ke pimpinan DPRK, hari ini kita terbitkan rekomendasi untuk kerja Geraka ini diberhentikan dengan waktu yang ditentukan 6 hari kerja kita minta. Karena ini pernah kita lakukan dulu di periode yang lalu. Kita minta 6 hari kerja harus terbit SK pemberhentian. Kalau tidak, kita akan mendorong itu. Maka saya sarankan kepada Pak Ketua Komisi A, karena ini tidak basa-basi ini, setahun lebih ada persoalan ini, dan rakyat ya, apa dasar hukumnya 2 tahun Reje membiarkan kekosongan ilmu kampung, dan terakhir kepala dusun itu sah secara hukum, tidak menjalankan fungsinya sebagai Reje tampuk pimpinan di kampung. Karena itu Pak Ketua, saya sarankan mudah-mudahan kalau dia semua sepakat
dan mudah-mudahan Ketua BPRK sepakat. Komisi A melalui pimpinan BPRK keluarkan hari ini rekomendasi untuk Raja Jelata segera diberhentikan dalam waktu 6 hari kerja. Kami juga mewakili dari unsur pemerintah, juga dari unsur masyarakat. Mudah-mudahan keputusan ini tidak berlebih demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, demi kepentingan kita semua. Saya tutup pertemuan kita mungkin di luar. Di sini Pak. Oke, silakan. Kami datang ada yang kami jemput, pulang ada yang kami bawa. Kami minta perubahan kertas untuk bukti kami pulang Pak. Ini aja rekomendasi itu. Siapa? Rekomendasinya. Ini untuk jangka waktu 1 minggu Pak. Kami Iya. tahu. Enggak, enggak. Begini, Pak Amin coba sebentar ya. Mohon maaf Tuan. Rekomendasi Komisi A hari ini juga diterbitkan ke Bupati, meminta kepada Bupati untuk memberhentikan Raja Jelata dalam waktu 6 hari kerja. Rekomendasi hari ini terbit. Siap sekali Pak Amin. Jadi hari kerjanya dihitung mulai besok. Ya, mulai besok. Jadi adik-adikku sekalian sebagai IKG Harasdai itu tadi pula Kalismai rekomendasinya mantap. Ono lo berhenti, dia kami ini ketika mimpa lo.